Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di Chapter 2 Culinary and Me. In Unit 3, A Secret Recipe, Part 3. Di Section 5 and Section 6 di halaman 90 sampai dengan 92. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas section 5 ya, language focus. Nah, kita akan memberikan atau giving instruction atau memberikan instruksi. Fungsinya adalah giving a comment or instruction is to tell us to do something. Jadi memberikan komen itu perintah atau instruksi adalah untuk memberitahu kita untuk melakukan sesuatu, ya, to do something, untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian form, bentuknya ya, atau formulanya adalah the form of an English imperative sentence uses the base verb with no subject. Jadi bentuknya dari kalimat perintah dalam bahasa Inggris ya, uses menggunakan the base verb ya, kalimat kata kerja dasar ya, with no subject, dengan tanpa subjek. Ya, kemudian it may end with a full stop or period ya. Mungkin dia diakhiri dengan tanda full stop itu titik ya, atau period, or an exclamation mark ya, or point. Exclamation mark itu adalah tanda seru ya, ini tanda seru. Nah, kemudian imperative sentence can be in positive or negative form ya, kalimat perintah bisa dalam bentuk positif atau negatif. And can refer to present or future time. Bisa juga menunjukkan waktu sekarang atau masa datang. Ya, look at these examples. Lihat pada contoh-contoh ini. Nah, ini ada positive imperative. Ya, untuk positive imperatifnya ini heat the oil in the pan. Ya, panaskan minyak di panci. Kemudian cut the garlic into small pieces. Potong bawang putih menjadi potongan kecil. Kemudian negative imperative atau kalimat perintah yang negatif, don't forget to put in some salt. Ya, jadi ini kalimatnya kalimat negatif, jangan lupa ya. Ya, ada ini negatif kalimatnya. Don't forget to put some salt. Jadi jangan lupa masukkan sedikit garam. Kemudian don't put chili in the fried rice. Jangan masukkan cabai di nasi goreng. Ya, write an instruction for the following situations. Tuliskan instruksi untuk situasi di bawah ini. Yang pertama, di sini ada Monita. Monita's mom wants her to help by taking some eggs from the fridge. Ya, jadi Ibu Monita ingin si Monita untuk membantu, to help by taking some eggs, dengan mengambil beberapa telur from the fridge ya, dari kulkas. Nah, jawabannya untuk kalimat ini situasinya adalah take some eggs from the fridge. Ya, ini kalimat perintah atau imperatifnya adalah take some eggs from the fridge. Ambil telur dari kulkas ya. Kemudian berikutnya di sini situasi yang kedua, kita diminta untuk menjawab. Monita and her mom are in the kitchen. She wants Monita to peel and cut the carrot to make vegetable soup. Monita dan ibunya sedang berada di dapur. Ya, dia ingin Monita untuk mengupas dan memotong carrot wortel dan membuat sop
sayur ya. Nah, di sini berarti kalimat perintahnya adalah peel and cut the carrot. Nah, gini ya. Peel and cut the carrot. Nah, kemudian yang berikutnya situasinya adalah Ibu Posma asks Sinta to buy cooking oil. Jadi Ibu Posma meminta Sinta untuk membeli minyak goreng. Ya, berarti kalimat imperatifnya atau kalimat perintahnya adalah buy ya some, boleh cooking oil ya, cooking oil. Kemudian berikutnya Ibu Posma asks Galang to prepare some plates for dinner. Ya, berarti bisa kita buat kalimat yang negatif ya, supaya ada contohnya juga. Don't forget to prepare some plates for dinner. Ya. Kemudian situasi berikutnya Sinta asks Ara to wash her hands. To wash her hands. Nah, ini berarti bisa kita buat jawabannya adalah wash your hand. Ya. Hands. Oke, kemudian sekarang kita ke section 6, writing. Put the following process into the correct order. Jadi buat proses yang di bawah ini menjadi urutan yang sesuai. Ya, jadi kita diminta untuk mengurutkan ini menjadi urutan yang sesuai. Karena ini acak ya, ada mixing bowl ya, water ya. Jadi di mixing bowl, jadi di mangkuk untuk mengaduk ya, air, lalu flour, sugar. Ya, flour itu tepung terigu sama gula. Peel banana, kupas pisang. Lalu ini banana fritters, goreng pisang yang udah jadi ya. Lalu roll dough ya, ini adalah dough itu adonan. Roll itu diaduk, kemudian pan hot oil. Jadi kita diminta untuk mengurutkan ini. Nah, pertama-tama di sini langkah yang pertama kita bisa langsung buat urutan saja. Pertama adalah yang ini, peel banana, ya. Kemudian setelah itu kita bisa ini masukkan flour and sugar ya. Kemudian habis itu air, ya nggak bisa air dulu karena biasanya tepungnya dulu ya. Lalu kemudian roll dough ya, ini berarti nomor 4. Kemudian nomor 5 digoreng. Kemudian sudah jadi ya, ini adalah yang udah jadi. Oke, kemudian berikutnya kita ke halaman B. Write the process of making banana fritters. You can use first, second, then, next, and finally to indicate the order. Tuliskan proses membuat pisang goreng. Kamu bisa menggunakan first pertama-tama, second kedua, then kemudian next berikutnya, dan finally. Finally itu berarti terakhir ya, akhirnya. Nah, sekarang yang pertama, structure-nya, the goal of the activity. Ya, jadi tujuan dari aktivitasnya ini apa? Berarti kita tadi diminta untuk membuat banana fritters. Jadi making banana fritters. Kemudian materials, cooking utensilnya kita bisa pakai bowl, mangkok untuk mengaduk adonannya, kemudian pan, stove boleh juga dibawa ya, kompornya. Kemudian ingredients itu bahan-bahan untuk memasaknya. Pastinya ada banana, kemudian flour, kemudian ada sugar, lalu ada water, kemudian mungkin topping sesuai selera ya. Misalnya bisa chocolate sprinkle dan lain-lain, atau cheese ya. Steps ya, stepsnya pertama,
First, stepnya Karina buat di sebelah kanan ya, karena takut nggak muat. Steps. Yang pertama, first, peel the banana. Kemudian yang kedua, put enough sugar and flour in the bowl. Number 3, third, pour enough water. Pour enough water into the bowl. With sugar and flour. Jadi masukin bersama dengan gula dan tepung ya. Kemudian number 4, put the banana into the bowl. Ya. Yang kelima, then fry the banana. Number 6, finally, add some topping to the banana fritters. Ya. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian comments-nya mungkin kita bisa, biasanya tuh di akhir ada siap disajikan gitu ya. Nah, kita bisa bilang, now special banana fritters are ready to serve, atau boleh juga ready to eat. Nah, itu ya, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, pembahasan kita cuma di bagian ini aja ya, sampai section 6. Section 7 kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.